Halo guys, jadi di sini kita akan membahas mengenai dasar pembentukan perancangan undang-undang yang terkait dengan konstitusi di Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, landasan hukum, prinsip, dan dasar hukum. Stay tune. Perkenalkan, nama saya Revaina Gita Ananda dengan NIM 811142256. Perkenalkan, nama saya Permata Intan Maharani dengan NIM 81114225770. Perkenalkan, nama saya Farah Divarum Kaisa Putri dengan NIM 811422571. Perkenalkan, nama saya Devina Fadila dengan NIM 81114225997. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan. Peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip, norma, serta ketentuan hukum yang mengatur proses pembuatan, penyusunan, dan pemberlakuan suatu peraturan di Indonesia. Dasar ini bersumber dari konstitusi peraturan perundang-undangan serta asas hukum yang berlaku. Dalam pembentukan perundang-undangan, terdapat 3 landasan utama. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, dan yang terakhir ada landasan yuridis. Dalam landasan filosofis, berisi tentang pandangan atau ide yang menjadi dasar hukum dalam menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berakar pada Pancasila yang berperan sebagai filsafat bangsa. Kemudian, landasan sosiologis merupakan dasar yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, baik dalam bentuk kebutuhan, tuntutan, maupun permasalahan yang dihadapi. Landasan ini memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kondisi sosial dan dapat diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan secara spontan. Lalu yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan dan tetap terjaga sebagai satu kesatuan. Landasan yuridis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada landasan yuridis formal, yang merupakan landasan yang memberikan kewenangan kepada instansi tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam pembentukan perancangan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan perancangan perundang-undangan dan perancangan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perancangan perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari Presiden adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah pasal 20 dan pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan peraturan presiden adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah pasal 18 ayat 6
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap peraturan harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang atau Mahkamah Agung untuk peraturan di bawahnya. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk undang-undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum. Jika materi yang diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah prinsip kepastian hukum. Yang pertama ada pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan rumusan yang berarti norma hukum harus jelas, tidak multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, ada prinsip keadilan, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, pasal 45 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 menekankan bahwa peraturan harus dapat dilaksanakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip proporsionalitas, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan asas proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam penerapan kebijakan hukum. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU Strip 4/2006 menegaskan bahwa pembentukan peraturan harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa kebijakan publik termasuk peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan keseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lalu, pasal 5 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan harus memiliki asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mencerminkan keseimbangan dalam penerapan hukum di berbagai sektor di masyarakat. Sekian video pemaparan dasar pembentukan perancangan undang-undang yang terkait dengan konstitusi di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.